Ya, selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Ya, di mana kita bisa mendengarkan. Kita akan mulai ibadah sekolah Minggu pada hari ini. Kita nyanyikan lagu Bapa yang Kekal. Ya, semuanya menyanyi dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri pornya sambil kita bangkit diri. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bisa beribadah kepadamu. Tolong kami Tuhan, di mana saja kami bisa mendengarkan ibadah ini dan mendengarkan firman-Mu. Tolong Roh Kudus-Mu supaya memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Semuanya bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa sejahatnya mau mengganggu hati pikiran kami tolak. Roh nakal, roh main-main, kami tolak hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berkuasa atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, apa kabarnya adik-adik semuanya? Ya, puji Tuhan. Abang doakan semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat. Kita bisa beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Ya. Sambil kita tepuk tangan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang
jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh nakal. Nakal, 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 itu dosa. Nakal, 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 itu dosa. Nakal, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nakal. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Siapa di sini senang jadi anak Tuhan? Ya, lebih bersukacita kita bisa menjadi anak Tuhan daripada anak siapapun juga di dunia ini. Lebih bangga kita punya kita bisa menjadi anak Tuhan. Anak Tuhan, ya Tuhan itu punya surga. Ya, kita diwariskan nanti sebagai anak-anak Tuhan, diwariskan kerajaan surga. Ya, bersukacita kita bisa bertemu dengan Tuhan nanti satu saat. Ya, kita nyanyikan lagu selanjutnya, Allahku besar. Ada gerakannya. Kita pakai gerakannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, ya, Allah kita besar. Bukti kebesarannya apa coba anak-anak? Apa bukti dari kebesarannya? Iya, semua ini adalah ciptaannya Tuhan. Satu ciptaannya Tuhan. Karena dia satu Allah, ya semua ciptaannya Tuhan. Ini bukti bahwa Tuhan itu besar. Ya, Tuhan itu besar. Kita nyanyikan lagu selanjutnya, Aku Anak Terang. Semua sambil tepuk tangan. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah,
terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan juga disebut anak terang. Ya, disebut juga anak terang. Kita terang itu dibutuhkan di tempat yang gelap. Ya, di mana kita melihat ada kegelapan, kita jangan jadi gelap, jadi terang. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, sampai kemana-mana bisa menjadi terang. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku. Sama-sama kita bangkit diri. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Ikuti dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Roh Kudus hadir dalam ibadah ini, dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam perbuatan kami, supaya kami bisa menjadi anak yang manis. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, seperti biasa pengumuman, orang tua tolong yang belum bisa menulis dituliskan ya sebatas bisa judul lah ya, judul sama tema ya bisa ya. Itu boleh ditulis, ayatnya juga boleh, terserah semampunya kita ya. Tapi yang bagian anak yang bisa nulis ya catat sebisa mungkin ya, sebaik-baiknya. Nanti ke Kak Juli lewat WA kirim foto ya. Kita buka Alkitab kita di Matius 5 ayat yang ke-13.
Kita adik-adik baca bersama-sama ya. Matius 5 ayat yang ke-13. Bacanya di Matius 3 ayat 13. Ayat hafalannya juga di Matius 5 ayat 13. Ya. Matius 5 ayat 13. Yang tadi. Matius 5 ayat 13 ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, kita baca saja di ayat 13 aja. Sekali lagi, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, ini siapa di sini tahu artinya di sini? Kamu. Ya, kamu itu artinya kita semua. Ya, kita semua, abang, adik-adik, ya, tante juga, Kak Juli, semua disebut kamu adalah garam. Garam dunia. Jadi bukan garam dapur sebutannya, tapi garam dunia. Bukan garam dapur, tapi garam dunia. Jadi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Siapa tahu di sini rasanya garam? Siapa di sini tahu rasanya garam apa sih? Rasanya garam di sini dikatakan asin. Ya, asin. Garam itu rasanya asin. Ya, garam itu rasanya asin. Gula rasanya apa? Manis. Biasanya ada banyak rasa ya. Rasa apa aja sih biasanya yang pernah kita rasain? Pertama, rasa manis, rasa pahit, rasa pedas, bukan, asin, manis, pahit, biasanya itu. Ya, yang pedas itu mah rasa-rasa yang campur lah. Nanti ada rasa soto, beda lagi tuh rasanya. Ya, rasa manis, asin, pahit. Ada juga rasa tawar, nggak rasa. Ya, biasanya itu di dalam lidah itu ya, ada pengecap. Di sini kan ada pengecapnya. Ada pahit, ada asin, ada manis di lidah, ya kan ya. Ya. Jadi kita adalah garam dunia. Siapa di sini pernah lihat garam? Garam bentuknya besar atau kecil? Ya, garam itu besar atau kecil bentuknya? Siapa di sini bisa hitung garam? Nggak ada yang bisa ya. Biasanya kalau hitungan paling 1 kilo atau 100 gram. Tapi nggak bisa kita hitung butirannya. Begitu banyak butirannya. Ya, itu tidak bisa dihitung garam. Nah, jadi kita harus tahu sifat dari garam. Garam itu asin atau manis? Asin, ya. Jadi garam itu asin. Mahal atau murah garam sih? Hah? Garam itu murah. Ya, tidak mahal. Dan garam itu dibilang juga, garam, sifat dari garam ini mudah apa namanya itu? Kalau dikocok, mudah larut. Ya, mudah larut dalam apapun juga, dalam air, dalam masakan, mudah larut. Dan ya, itulah garam. Sebagian besar sifat dari garam. Asin. Asin ini artinya bisa memberi rasa. Pernah adik-adik ngerasain makanan tanpa garam? Pernah nggak? Rasanya enak nggak? Nah, kalau ada masakan tanpa garam, pasti rasanya tidak enak.
Keasinan juga nggak enak. Ya, keasinan nggak enak, kurang asin nggak enak. Jadi harus cukup garam itu, ya, harus cukup garam itu dalam masakan. Garam, asin, memberi rasa enak. Ya, jadi tugas kita seperti garam. Di mana-mana kita jangan jual mahal, ya, adik-adik. Harus kita murah. Tapi penting, ya, merasa diri tidak ada, tetapi kita bisa memberi rasa. Apa sih memberi rasa? Oh, kalau ada misalnya, kalau ada Stephen di rumah, wah ini kalau Stephen di rumah bisa kerja. Tapi kalau nggak ada Stephen, merasa kehilangan. Oh misalnya Yasa kalau di rumah bisa membuat sisi rumah bersuka cita. Tapi kalau nggak ada Yasa semua jadi sepi ya. Seperti itu ya. Jadi kita di mana saja ditempatkan, kalau misalnya kalau anak-anak yang rajin, anak-anak yang baik pasti dikangenin ya sama opung, dikangenin sama orang tua, sama siapapun juga. Nah, jadi kita harus seperti garam, memberi rasa, artinya berguna. Ya, kalau adik-adik yang sudah tunas remaja, jangan hanya main game saja, kerjain tugas di rumah, taati orang tua. Jadi jangan anak-anak yang gak ada gunanya, tapi harus anak yang berguna bagi orang tua, di sekolah berguna. Itulah garam. Ya, siapa sini yang mau jadi garam? Semua harus jadi garam. Kamu adalah garam. Anak-anak adalah garam. Anak-anak garam. Jadi mudah larut. Mudah larut itu artinya rela berkorban. Disuruh orang tua mau, ayo kita sekarang bekerja sama dengan orang tua ya, bekerja sama. Jadi anak-anak jangan jadi anak-anak yang malas, anak-anak yang sering berantem sama orang tua. Jadi harus menjadi garam di mana saja. Mudah larut ya, itu artinya rela berkorban, memberi rasa. Jangan memberi rasa pahit di rumah. Ya, tapi harus memberi rasa enak. Dimanapun kita ditaruh. Kalian pernah lihat gak? Kalau dimasakan garam itu ada bentuknya. Ya, nggak ada ya rata-rata ya. Rata-rata kalau garam sudah masukkan di masakan atau dimanapun, garam itu tidak ada lagi wujudnya, tapi sudah menyatu. Ya, dilihat nggak dilihat, kita harus menjadi garam. Ya, kita belajar anak-anak menjadi garam, karena kamu adalah garam. Ya. Tapi di sini kita dilihat, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, jadi kalau garam ini sudah tawar, sebenarnya ada nggak sih garam tawar? Abang belum pernah lihat atau rasain namanya garam tawar. Artinya garam tawar itu memang udah tidak lagi gunanya. Ya, garam tetap harus jadi garam yang asin. Tapi kalau garam tawar memang sebenarnya tidak ada. Tapi di sini katakan hati-hati kalau garam itu menjadi tawar. Ya. Nah, jangan kita menjadi tawar. Apa sih artinya tawar? Siapa tahu adik-adik artinya tawar? Tawar itu nggak ada rasa. Ya, hambar. Hambar. Apa sih contohnya? Orang-orang yang sudah tawar,
Tawar itu orang-orang yang kecewa, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang tawar hati. Kalau kita pernah merasakan makanan yang tawar, apa sih contoh makanan yang tawar? Siapa tahu sini? Hah? Makanan itu minuman. Makanan yang tawar apa tahu nggak? Makanan tawar itu ada manis, ada rasanya. Sekalipun roti tawar tapi ada rasanya itu. Apa makanan yang tawar? Nasi contohnya. Nah, siapa di sini kalau mau makan cuma nasi aja? Nggak ada yang mau ya? Ada nggak sih mau makan cuma nasi aja? Nggak ada rasa. Walaupun ada rasa dikit, tapi kalau makanan nasi aja, abang rasa makanan itu jadi nggak enak. Tapi kalau dikasih ikan asin aja dikit, nah makanan yang nasi itu bisa habis. Makin banyak makannya karena ada rasanya. Nah begitu juga kehidupan kita, anak-anak gak boleh menjadi orang-orang yang tawar. Ya, adik-adik pernah tawar hati nggak sama orang tua? Dimarahin, tawar hati, ngambek. Artinya itu salah satunya ngambek. Kalau di Sunda apa sih sebutannya? Apa? Pundung. Nah, adik-adik belajar ya. Jangan ngambek, jangan pundung, jangan tawar hati. Nah, abang rasa kita semua tidak seperti itu. Tapi jangan kita menjadi orang-orang yang tawar hati. Wah kalau orang tua marah, wah kecewa, punya bapak seperti ini, sakit hati saya. Nah itu dijauhkan daripada kita. Kecewa, putus asa. Waduh kalau misalnya putus asa, waduh gimana ya masa depan saya kalau keluarga seperti ini. Jangan juga ya. Kecewa. Siapa yang biasanya sering mengecewakan kita? Ya biasa teman. Kalau temenan sama ini, udah males lagi ya, nggak mau lagi temenan sama ini. Sering nyakiti hati aku. Nah kecewa. Nah kita jangan menjadi orang-orang yang tawar. Artinya tidak memberi rasa. Adik-adik pernah nggak datang ke teman pas lagi musuhan? Ya, itu rasa tawar. Ngomong nggak enak, ngobrol juga nggak enak, bercanda nggak bisa, nggak enak, ya. Itu contoh-contoh tawar. Nah, kita harus kalau ada teman yang berbuat salah kita maafin ya. Kalau kita salah, kita minta maaf. Abang sama abang kakak juga jangan, abang adik jangan tawar hati ya. Dan salah satu tawar itu artinya juga hambar. Nah perkataan gak boleh hambar. Perkataan itu harus manis, harus ada rasanya. Ini jadi anak-anak sekarang dijaga perkataan-perkataan. Wah saya tidak berkata-kata kasar bang. Wah tetapi sekarang bukan berkata-kata kasar. Banyaknya itu berkata-kata di apa? Di status WA. Di status apa lagi? Instagram. Ada anak-anak waduh kata-katanya nggak jadi berkat. Kata-kata kotor, kata-kata kasar nggak jadi berkat. Adik-adik juga jangan pacaran dulu lah ya, bukan waktunya. Wah baru SD statusnya udah galau. Statusnya udah galau. Itu bukan jadi garam. Ya, jadilah garam. Nah, sebarkan firman Tuhan dalam status WhatsApp, status apapun. Dia status itu bisa dibaca berapa lama sih? 24 jam biasanya. Nah adik-adik kalau dilihat terus
orang ini anak Tuhan. Tapi kata-katanya GEBL AN BA, aduh. Yang gak bener itu. Ya, jadilah berkat. Nah, sebarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik sebarkan firman Tuhan, sebarkan perkataan-perkataan yang bagus dalam satu WA. Ya, abang juga pernah buat satu saja. Nggak tahu siapa yang baca, diterima puji Tuhan, nggak diterima juga nggak apa-apa. Tapi pernah buat satu ketika orang sedang bingung dia mau ngapain ya. Ngapain? Tapi ketika baca status dia diingatkan oleh firman Tuhan. Nah, abang mah biasanya buat status firman Tuhan. Ya, buat status firman Tuhan. Terserah mau dibilang apa juga. Wah, ya bang sok pinter, sok suci dan apa tidak masalah. Ya, disebut apa juga. Ya. Tapi ketika baca status, ada orang merasa orang itu diberkati dengan firman Tuhan. Ini bukan perkataan dari abang kalau misalnya ada firman Tuhan, itu cuma mengutip dari firman Tuhan. Adik-adik buat status yang baik ya, firman Tuhan. Mau adik-adik jangan status main-main aja, apalagi status TikTok kan deh, aduh. Joget-joget, aduh. Pakai pakaian yang, aduh. Bibir di merah-merahin, aduh. Matanya genit lagi, aduh. Ampun. Berubah ya. Adik-adik, sebarkan firman Tuhan. Sebarkan firman Tuhan. Jadi garam yang asin. Mau adik-adik? Iya. Mau ya semua ya. Jangan ada perkataan hamba lagi. Kita harus seperti Yusuf. Di mana saja dia menjadi garam. Garam yang asin. Di keluarganya dia menjadi garam. Berguna. Di rumah Potifar berguna. Di penjara berguna. Bahkan di kerajaan dia paling berguna. Ya. Dari yang kecil dulu saja kita mau berguna di dalam keluarga. Ya. Amin adik-adik. Amin ya. Semua harus menjadi garam dunia. Karena kamu adalah garam dunia. Jangan menjadi garam yang tawar. Harus menjadi garam yang memberi rasa asin. Ya. Firman Tuhan. Sampai di sini dulu. Semuanya bangkit diri. Seperti Yusuf. Ketika dia menjadi garam yang memberi rasa di mana saja. Di rumahnya menjadi orang yang berguna. Di rumah Potifar menjadi orang yang berguna. Di penjara juga menjadi orang yang berguna. Di Mesir menjadi orang yang berguna. Bahkan di dunia ini dia pernah menjadi orang yang berguna. Dengan hikmatnya. Mengapa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, boleh ayat terakhir aja ya. Ayat terakhir saja. Di Kejadian. Di dalam Kejadian saja kita buka ayat yang ke-21. Ayat 21 dari Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 21. Ya, kita baca bersama-sama. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih-Nya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Terus
ayat yang ke-23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Garam itu tidak pernah gagal memberi rasa kepada siapapun, kepada apapun juga. Ya, kita kalau bisa menjadi garam, Tuhan menyertai kita seperti Yusuf. Tuhan juga bisa menyertai kita. Ya, kita nyanyikan Tuhan pasti sanggup. Sama-sama kita bangkit diri. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Kalau Tuhan menyertai kita, Dia bisa menolong kita, keluarga kita. Seperti Yusuf. Tuhan selalu menolong Yusuf di mana saja. Apa yang diperbuatnya selalu berhasil. Si sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Mungkin di sini ada yang berdoa buat orang tuanya, buat sekolahnya, ya buat bapaknya, buat mamanya, karena padanya buat masa depannya. Pasti sanggup tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Kita angkat tangan karena kita Tuhan pasti sanggup. Semuanya sungguh-sungguh. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Sekali lagi, Tuhan pasti sanggup. Tuhan percayalah adik-adik, Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan selalu memberikan kepada kita selalu mujizat. Percayalah, percaya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Percayalah, percayalah,
Ia tak tinggalkan. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau hadir dalam ibadah ini, menyertai kami, memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu. Tolong kami yang lemah ini, Engkau memberikan pada kami selalu penghiburan, selalu kekuatan, sukacita, dan juga selalu Kau berikan pada kami iman dan juga pengharapan dan kasih yang luar biasa daripada-Mu. Tolong kehidupan kami anak-anak, sertailah dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pergumulan anak-Mu, tolong jawab Tuhan. Selamatkan keluarga mereka, sertai keluarga mereka, berkati keluarga mereka. Sekolah mereka berkati, berikan nilai yang baik, menjadi terang di mana saja, di rumah, di sekolah, di mana-mana saja, sampai di gereja. Dan semuanya Tuhan, kiranya tanamkan firman-Mu dalam kehidupan mereka, supaya mereka bisa mengerti dan bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.